Shalom, salam sehat, dan selamat bertemu kembali dengan bandnya Peace Official yang akan mempersembahkan video-video menarik yang akan kami bagikan bagi saudara untuk dapat menyegarkan iman, bahkan juga menyegarkan rohani kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya sharing ya. Nanti kita semua bisa terlibat di dalamnya karena kita semua adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Benar seperti yang dikatakan oleh Ibu Pendeta Liana, banyak yang sudah tertidur, banyak yang mungkin sibuk dengan apa yang mereka buat. Tetapi syukur kepadamu Tuhan, Engkau mempertemukan kami Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Yang ada di Indonesia sudah tengah malam, tetapi mereka boleh berlelah. Dan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memperhitungkan setiap jeri lelah mereka. Pelayanan mereka Engkau perhitungkan Tuhan, bahkan Tuhan matanya yang masih melek sampai jam segini Tuhan. Hanya supaya Tuhan untuk memuliakan Engkau, mendoakan satu dengan yang lain. Bapa yang baik, Engkau memperhitungkan semuanya itu ya Tuhan. Dan Tuhan, aku mau perkatakan di dalam nama Yesus, upahmu besar di sorga. Saudara-saudaraku yang ada di Zoom saat ini, terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran setiap kami ya Papa. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan akan firman-Mu Papa. Mari Tuhan Engkau urapi mulut bibir lidah hamba-Mu yang saat ini dipercaya Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Bahkan setiap kami ya Tuhan, lawat kami, urapi kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan ketika firman itu disampaikan, dia tidak akan lalu begitu saja, tetapi akan merema dalam hidup kami dan selanjutnya kami akan lakukan di dalam kehidupan kami. Papa, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen. Amen. Oke, baik. Malam ini sebenarnya kalau saya sudah tulis ke Ibu Pendeta Liana yang buat flyer, sebenarnya judulnya adalah undangan Natal. Undangan Natal, ya. Kok saya tulis undangan Natal? Ya, akhir-akhir ini saya banyak sekali menghadiri, dari tanggal 1 udah Natal ya. Tetapi pertanyaannya, apa sih sebenarnya arti Natal buat kita ya? Banyak yang merayakan. Bahkan saya mendengar ada satu kepanitiaan di Indonesia ya, mereka mengadakan Natal, setelah itu justru organisasi mereka bubar. Persekutuan doanya bubar. Why? Hanya karena bertengkar masalah baju seragam. Ada yang dapat, ada yang tidak dapat ya. Bahkan ada yang bubar karena makanan tidak cukup, atau ada yang ambil hanya untuk saudaranya, yang lain tidak dibagikan. Waduh, bertengkar. Nah, sebenarnya apa sih arti Natal buat kita ya? Nah, ini yang mungkin saya mau gugah kita. Siapa yang kita undang ketika kita akan mengadakan perjamuan Natal? Sebelumnya saya cuma mau tanya dulu ya, 1-2 orang, satu mewakili laki-laki, satu mewakili perempuan, karena cara berpikir perempuan laki-laki itu biasanya berbeda ya. Itu menurut pengetahuan yang saya dapat ya. Laki-laki kebanyakan pakai logika ya, dan perempuan kebanyakan pakai perasaan. Contoh aslinya gini, ketika ada masalah ya, perempuan ketika menghadapi masalah yang luar biasa, mereka langsung tuh air mata keluar, nangis. Kenapa ini terjadi? Sedangkan laki-laki kalau ada masalah, makanya pakai otak dong. Makanya itu otakmu di mana kah? Pakai lah, gitu kan. Kebanyakan begitu, tapi itu lumrah ya. Cuman masalahnya, apakah kita seperti yang dikatakan oleh dunia luar atau orang-orang yang berpendapat sedemikian? Padahal kita ini katanya roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di luar, termasuk kata-kata ahli psikolog, kata-kata ahli psikiater atau ahli-ahli filosofi dan lain sebagainya.
di mana iman kita, di mana itu Roh Kudus yang lebih besar sekali ya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah yang saya mau tanyakan ya. Yang ada di sini tadi ada Pak Derikson sih, tapi beliau sudah di luar. Tinggal ada Pak David yang setia luar biasa. Pak David yang kekasih di dalam Tuhan, boleh nggak saya tanya Pak David, Pak, menurut Bapak apa arti Natal buat Bapak? Apa sih Natal itu? Boleh dibuka mic-nya Pak David? Shalom, Pak David. Shalom. Iya. Boleh. Terima Bolehkah? kasih, Pastor Christine. Iya. Jadi, kalau saya mau melihat dulu, sebelum saya bicara ke Natal dulu, Yohanes 1 ayat 1. Dia bilang kan pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus ayat yang ketiganya, segala sesuatu dijadikan oleh dia itu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dan ayatnya yang ke-14 dia bilang, firman itu telah menjadi manusia. Nah, poinnya di situ. Jadi kalau kita mau bicara Natal itu dia datang untuk membawa perubahan. Perubahan bukan menjadi rusuh seperti tadi yang Ibu bilang, tapi dia mau membawa perubahan paradigma kita. Dia mau merubah kita. Itu yang saya mau pegang. Jadi dia mau kita itu fokus kepada dia. Oke. Berarti jadi Natal fokus kepada firman. Perubahan ya. Betul. Natal adalah perubahan, transformasi. Iya, itu dari Roma 12 ayat 2. Ya, berubahlah oleh itu aja, itu singkat. Nanti kita bisa bicara lebih panjang lagi. Itu awalnya. Thank you Pak David, thank you. Nah, ini pendapat dari bapak-bapak. Sekarang saya mau minta pendapat dari ibu-ibu. Ibu Derikson Sijabat. Ibu Derikson Sijabat jauh dari Medan, masih melek juga. Kalau Ibu Heti masih melek, iya wajar karena di sana masih sore menjelang malam. Oke, Ibu Derikson Sijabat. Ya, bagaimana pendapat ya, Ibu? Shalom semua. Shalom. Ibu Christine, shalom semua ibu-ibu dan bapak yang ada di Zoom ini. Ya, sungguh luar biasa kita masih bisa untuk memuliakan nama Tuhan pada saat ini dalam keadaan tengah malam sekalipun. Nah, menurut saya Bu, kelahiran itu adalah ya benar, satu perubahan dan satu kedatangan untuk merubah. Nah, itu dia, dan kedatangan untuk merubah, sehingga yang itu tadi yang Ibu Christine katakan, merubah kedamaian menjadi keributan bagi orang yang tidak sepenuhnya di dalam Natal tersebut. Jadi Natal itu adalah kelahiran, kedatangan untuk merubah hidup manusia untuk lebih menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Oke, sama ya, hampir mirip nih, perubahan. Sekarang pertanyaan saya rubah ya, Kalau Ibu Lastiar, kalau mengadakan Natal di rumahnya, siapa yang Ibu akan undang? Kalau kemarin sih saya ngundang saudara-saudara saya, madam, kakak-kakak saya. Baru kemarin saya ini. Nanti kalau Natal di rumah mama aja ya, anak-anak kita di sini kumpul ya. Karena mereka biasanya ikut suami, madam. Mereka kan ikut suaminya. Jadi untuk tahun ini kita ya. Dulu ya. Kalau saya tanya Ibu Pendeta Heti yang baru tiba di Italia ini, kalau seandainya Ibu diminta mengadakan perayaan Natal, siapa yang Ibu akan undang? Belum buka mic-nya Ibu. Yang pertama saya undang ya Yesus sebagai juru selamat ya, karena Natal ini kan kita sudah setiap tahun ya merayakannya. Jadi ya terutama ya kita yang hadir itu ya Yesus, ya itu yang kita prioritaskan.
Oke, terima kasih. Emang susah kalau Ibu Pendeta yang ditanya ya. Pasti jawabannya ke arah rohani ya. Dan saya tambahin lagi, saya tambah sedikit. Ya, ada perubahan baru buat saya. Ada keistimewaan buat saya. Tahun ini saya bisa Natal di Italia, di tempat anak dan mantu itu. Tapi terutama Tuhan Yesus, bagaimana sih kita memaknai Natal itu? Bukan baju baru, ya, bukan kado baru itu, karena sudah hal biasa. Tapi ada perubahan yang setiap tahunnya, perubahannya itu kita menjadi, saya pribadi menjadi hambanya yang semakin setia, diperlengkapi lagi. Itu dari saya. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih buat semua jawabannya. Kenapa saya bertanya sedemikian? Sebelum kita lebih jauh lagi memahami akan firman Tuhan ya, yang Tuhan taruh di hati saya. So, kebanyakan orang merayakan Natal tanpa menghadirkan Yesus. Sehingga Natal itu berakhir dengan pertengkaran, keributan, dan lain sebagainya. Kenapa saya tanya? Siapa yang harus diundang? Ya, mari kita baca Lukas. Lukas pasal 14, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Lukas pasal 14 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-24. Dan saya minta tolong satu orang boleh membantu saya untuk membacanya. Ya, kita bergantian. Ibu Pendeta Liana, saya ayat ganjil, Ibu ayat genap. Ya, Lukas dari berapa? Lukas 14 ayat 12 sampai 24. Kita bergantian baca, saya genap, Ibu yang ganjil ya. Ya, Ibu Lukas mewakili 14. Ya, ayat 12 sampai 24. Lukas 14 ayat 12. Ya, mulai. Ya. Siapa yang harus Siapa diundang? Saya dulu, Ibu. Saya dulu. Saya yang genap, baru Ibu yang ganjil. Ya. Ya. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka yang akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan engkau demikian akan mendapat balasnya. Silakan, Ibu. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan ayat 14 ya, ayat 14. Tadi kan dari ayat 12, Ibu ayat 13, saya ayat 14. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Lanjut, Ibu. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Ya, dan ayat 22, kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke segala jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Ayat 24, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Amin.
Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, terlebih yang melakukan akan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, di sini jelas ya, firman Tuhan ini sangat transparan. Ketika kita mengadakan Natal, Natal itu diibaratkan perjamuan yang besar ya. Apalagi ini perjamuan yang kalau di sini perumpamannya perjamuan Tuhan ya, Tuhan yang mau mengundang. Dan dia berkata, saya miris sekali loh. Saya miris sekali ketika dia mengatakan di ayat 23, undang, panggil aja, paksakan orang-orang karena rumahku harus penuh. Kenapa Tuhan Yesus sampai mau datang, saudara, ke dalam dunia ini? Bahkan dia lahir di Palungan, tempat yang sangat untuk kita kotor, jorok, tidak dipandang. Pernahkah kita berpikir kenapa dia sampai mau lahir di sana? Ketika saya bertanya itu, Tuhan, kenapa sampai Tuhan mau lahir di sana? Dia mulai berkata, karena saya mau dekat dengan orang-orang kecil, para gembala di padang, orang-orang yang termarginal. Nah, kalau kita melihat di sini, ketika orang-orang yang diundang itu berdalih, ada yang mau ke ladang, ada yang mau urus ini, ada yang baru kawin, terlalu banyak yang berdalih. Bukankah orang-orang yang diundang itu adalah orang-orang yang punya, orang-orang yang dianggap dipandangnya, tetapi mereka tidak memenuhi undangan dengan segala macam dalih. Nah, kalau kita melihat di sini, saya katakan dari tadi, ini adalah SOS Belanda, Eropa. Tetapi tidak ada satupun dari Belanda yang datang ya. Saya mau katakan kita yang hadir adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati. Karena sesungguhnya Anda lah yang memenuhi undangan Tuhan. Di tengah-tengah orang yang sibuk ya dengan segala sesuatunya, Anda mau datang. Bukan karena Ibu Liana yang undang, bukan karena Christine yang undang. Kami hanya alatnya. Ya, untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu sebenarnya sedih loh, karena rumahnya belum penuh. Akhirnya ini yang apa hubungannya dengan SOS? Saya melihat di ayat 21, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada, pergilah ke segala jalan dan lorong kota. Bawa kemari siapa? Orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, akhir-akhir ini saya katakan dari tadi saya mengadakan Natal dari tanggal 1. Yang saya undang bukan kawan-kawan saya yang behave, yang kaya dan lain sebagainya. Yang saya undang adalah orang-orang yang seperti yang dikatakan ini. Ternyata saudara, yang apa yang saya harapkan dari itu, dengan mengikuti firman ini, mereka yang miskin, yang cacat, yang buta, yang lumpuh, itu mereka justru lebih merasakan bahwa wow, kami juga dilayakkan. Kami bisa merasakan Natal setelah bertahun-tahun kami tidak merasakan Natal, karena nggak ada yang peduli kepada kami. Siapa yang mau menerima kami? Yang bajunya kotor, lusuh. Tetapi saya mengundang mereka, ayo masuk. Saya katakan begitu. Baju kami lusuh, bukan baju pesta. Saya katakan masuk. Tuhan melihat hatimu, bukan melihat bajumu. Dan puji Tuhan saudara, banyak mereka yang akan datang lagi di Natal besok, Desember tanggal 11. Mereka padahal tidak pernah mengenal Tuhan. Bahkan di antara mereka banyak yang muslim. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membuka hati kita kepada orang miskin di sini bisa bisa berarti harafiah juga ya. Tetapi bisa juga miskin beneran. Ada juga orang yang miskin rohani, saudara. Ya, meskipun dia Kristen, tetapi dia tidak mengerti maknanya Natal ya, seperti yang diundang tadi. Ya, diundang tadi mungkin para pengusaha ya, karena banyak ladangnya. Ya, mungkin orang-orang besar ya, tetapi mereka terlalu sibuk. Sehingga akhirnya Tuhan bilang, panggil tuh orang-orang miskin. Nah, according dengan itu, hubungannya dengan apa? Coba kita lihat di Matius 25. Mulai dari 32 sampai 46. Pasti kita tahu ketika Tuhan mengadakan pemisahan antara kambing dan domba. Dan si domba ini bilang, kamu dipisahkan karena kenapa Tuhan? Apa yang sudah kami buat kepadamu? Tuhan mulai berkata, ketika aku nggak punya baju kamu kasih. Ketika aku nggak punya rumah kamu kasih tumpangan. Ketika aku di penjara
kamu melawat aku. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah makna kenapa sampai saya mau mengadakan Natal justru kepada orang-orang yang miskin. Makanya judul saya, tema saya malam ini adalah undangan Natal. Tapi siapa yang harus diundang? Nah, tadi jelas dari jawaban-jawaban Anda, dan diperjelas lagi bahwa ketika kita mengadakan Natal, sesungguhnya yang Tuhan mau undang itu adalah orang-orang yang termarginal. Karena apa? Upah kita itu jauh lebih besar. Mungkin secara kasat mata mereka nggak bisa ngembaliin. Apalagi yang berpikir begini, banyak panitia Natal, nggak usah undang dia, nggak bisa kasih kolekte sekalipun nggak bisa. Kalau sudah berpikir begitu, saudara, Natal sesungguhnya nggak ada artinya buat saudara. Itu hanya euforia, hanya undangan menghabiskan waktu bersama dengan mungkin bando yang bagus, mungkin baju yang bagus ya, mungkin makanan yang enak-enak, tetapi Anda sesungguhnya tidak menghadirkan Yesus. Saya tidak sedang menjudging, saya tidak sedang menghakimi, tetapi saya cuma mau mengingatkan supaya Natal kita yang akan kita lalui beberapa hari lagi ya, kan ini di Indonesia setiap hari Natal, seperti kami di sini setiap hari Natal ya. Karena apa? Kita menghadirkan itu banyak kerukunan ya. Kita hadir di sini, hadir di sana, hadir di sana. Tapi saya mau mengingatkan kita, biarlah setiap undangan Natal itu kita mengambil bagian menjadi orang yang tahu arti Natal yang sesungguhnya. Seperti tadi dikatakan oleh Pak David, ya, oleh Ibu Derrickson, oleh Ibu Hetty, Ibu Lastiar, bahwa Natal itu adalah perubahan. Yesus sendiri merubah dirinya menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia di dalam diri Yesus. Nah, ketika mana Natal itu kita pahami, saudara, bahwa dia mau datang untuk kita. Maksud kedatangannya apa? Rumahnya masih kosong, saudara. Belum terisi oleh banyak orang karena terlalu banyak yang berdalih. So, di Natal ini, saudara, kalau kita juga masih berpikir bahwa Natal itu hanya euforia semata, hanya di bulan 12 dan sesudah itu kita nyanyi We Wish You Merry Christmas and Happy New Year, terus sudah. Pertanyaannya, apakah engkau sudah dapat jiwa-jiwa untuk Natalmu? Kemarin kami di lapas pemuda ya, Adeline ya, bersama Adeline, ada Ibu Lastiar juga, Pak Derrickson, sejabat. Kami Natal di sana dan bersyukur ada satu jiwa yang naik. Dia akan keluar besok harinya dan dia berkata, saya akan datang ke penjara ini lagi. Semua orang waktu itu kaget ya, kok mau datang lagi di penjara, baru keluar mau datang. Tapi ada satu statement dia katakan, saya akan kembali untuk menjadi berkat, bukan menjadi napi. Nah, saudara, yang inilah yang Tuhan inginkan, bahwa kehadiran kita itu membawa dampak bagi orang, mengalami perubahan juga dan mengetahui bahwa Yesus itu benar datang untuk mereka. Nah, saudara, ini yang saya mau cerita. Orang-orang yang tadinya sakit sudah ya, baru tadi saya alamin juga, sakit luar biasa, seperti mau mati rasanya. Tapi saya datang, saya mulai waktu saya pasangin, dia kan disuruh minta pasangin infus ya, saya nyanyi, Tuhan, apa yang saya harus nyanyikan ya Tuhan? Saya nyanyi dalam bahasa Indonesia, saudara. Saya nyanyi dalam bahasa Indonesia. Dia penebusku ya, penebusku. Kau Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia. Terus dia katakan gini, apa artinya? Saya terjemahkan dalam bahasa Prancis. Terus dia bilang, siapa itu penebus? Saya bilang, Il s'appelle Jésus, namanya Yesus. Si orang sakit ini, saudara, saya nggak tahu kekuatan dari mana. Dia langsung bilang begini, saya nggak butuh ini lagi, saya cuma butuh kamu nyanyi. Kamu nyanyi karena nyanyian itu membawa damai di hatiku dan saya merasa kuat. Kemudian anak-anaknya datang,
suruh dokter periksa lagi, kenapa mamanya dilepaskan infusnya. Terus dia bilang, kok normal ya? Saya disuruh nyanyi lagi. Saya bilang puji Tuhan. Nah, kejadian 3 hari yang sebelumnya, saya datang kepada ibu yang kami undang tanggal 3 kemarinnya, Sabtu kemarin. Dia tidak seiman dengan kita. Terus dia minta saya ke rumahnya. Waktu saya ke rumahnya, saya mulai nyanyi lagu ya, dalam bahasa Prancis ya, yang kalau bahasa Inggrisnya I surrender all, I surrender all, berserah kepada Yesus. Terus saya mulai nyanyikan dalam bahasa Prancis. Tidak lama saudara, ada seorang anak yang keluar dari kamar dan dia berkata, Umi, mamanya beranjak dan pergi peluk anaknya. Mereka nangis sekuat-kuatnya. Saya bilang, ada apa ya? Ada yang salah dengan saya. Kemudian yang terjadi saudara adalah ibu itu berkata waktu selesai nangis, dia katakan anak ini sudah umur 12 tahun, tapi dari kecil tidak pernah panggil saya Mama. Nggak pernah sekalipun ada kata-kata itu. Saya hari ini sangat berbahagia. Terus anak itu ditanya, kenapa kamu bisa ngomong? Terus dia bilang, saya dengar madam itu nyanyi. Wow, saudara, ada kuasa dalam pujian. Dan ada kuasa yang bekerja ketika kita mengundang orang-orang yang justru tidak layak untuk diundang menurut pemandangan manusia. Tapi kalau kita mau pakai hatinya Tuhan, bukankah dia berkata, pergi, panggil itu orang-orang miskin, panggil itu orang-orang buta, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh. Nah, saudara yang kekasih, ketika saat ini Anda merayakan Natal, merayakan satu perjamuan apapun itu, ingatlah bahwa apa yang dikatakan tadi di awal, janganlah mengundang saudara-saudaramu atau berpikir mengundang sahabat-sahabatmu, karena suatu hari mereka akan membalasnya. Tapi pelayanan inilah yang saya suka, saudara. Saya suka waktu saya ada di Indonesia, saya pergi ke kolong jembatan, saudara. Saya pergi ke orang sakit yang orang sekelilingnya tidak mau pandang. Saya ke tempat orang gila, jangankan ke tempatnya, saudara. Bu Lastiar mungkin tahu pelayanan saya itu. Saya pungutin di jalan, saudara. Saya kasih naik di mobil, saudara ya. Kalau rambutnya gimbal dan banyak kutunya, itu baunya luar biasa di mobil. Tapi saya cukur, saudara ya. Ada juga kesaksian dari Bu Happy nanti, itu luar biasa juga. Saya cukur ya, kutunya luar biasa. Sampai baunya itu, kalau saya ngebayangin itu, rasanya mau bau. Tapi saya heran, kenapa saya bisa melakukan pada saat itu. Karena saya lakukan dengan hati. Dan melihat bagaimana Tuhan juga mendekati orang kusta, mendekati orang-orang yang termarginal, mendekati orang-orang yang sesungguhnya orang-orang lain tidak mau nyentuh. Bahkan orang-orang yang tidak disuka, orang Yahudi ya, seperti wanita Samaria kan gak boleh bicara, tapi Yesus datang membuat perbedaan yang ada itu menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Nah, saudaraku, mungkin di sekitarmu ada yang sakit, ada yang miskin, tapi mungkin mereka banyak loh orang kaya tetapi miskin dalam arti rohaninya, kasihan, dia butuh Tuhan. Mungkin di sekitarmu ada, bahkan mungkin saudaramu ada yang lumpuh secara rohani, saudara. Bahkan ada yang kusta rohani. Anda tahu kan kusta rohani, orang kusta itu kalau dicubit, kalau dipotong-potong gini itu dia nggak rasa, saudara. Nah, ada orang yang kusta rohani. Macam apa pula tuh madam? Kusta rohani itu dia tahu firman, tetapi firman itu untuk orang lain, nggak kena ke dia. Dia nggak ngerasain lagi. Dia kusta rohani, saudara. Nah, saudaraku, saya bermohon banget ketika engkau mengadakan perjamuan, orang-orang itulah yang engkau undang. Mungkin engkau tidak akan mendapat balasnya karena tidak ada yang kasih masuk kolektor. Karena gimana mau masuk kolektor kalau mereka sendiri nggak punya untuk diberikan. Tapi saudara, kita kan sahabat orang sakit,
Orang sakit bukan hanya secara fisik, saudara. Tapi orang sakit di sini ada juga yang secara rohani. Mereka sakit. Saya bersyukur kalau saya bisa melihat ada Ibu Lastiar Silitonga yang sudah pulang kampung. Sesungguhnya setahun lebih yang lalu dia sangat terpuruk karena ditinggal suami, ya. Tetapi hari ini kalau saya lihat masih kuat, masih terus ikut yang namanya ibadah walaupun melalui Zoom. Itu saya katakan, praise the Lord. Engkau sudah menyembuhkan hambamu dari sakitnya ditinggal suami. Dan dia dikuatkan oleh ibu-ibu, Ibu Liana yang juga ditinggal sudah 14 tahun, ditinggal suami. Ada Ibu Pendeta Heti. Berapa lama ditinggal suami Ibu Heti? Sudah lama juga ya. Udah mau 13 tahun. Oh, mau hampir sama dengan Ibu Liana kan? Nah, disinilah kita dipertemukan. Sesungguhnya waktu kita menghadapi itu sakit ya. Tetapi ketika ada satu dengan yang lain saling mengingatkan, ya, kitalah sahabat-sahabat yang saling menopang. Jadi saudaraku, jangan sampai Zoom ini kita melihat, semua isinya orang sakit kali ya. Atau yang kita pandang itu hanya yang, yang lumpuh, yang kanker, yang gimana. Tetapi saudara, kalau kita bisa melalui cobaan, sakit loh ditinggal suami waktu itu, tetapi sekarang kita bisa melihat senyum Ibu Heti yang luar biasa, senyumnya Ibu Liana, senyumnya yang kuat. Gimana dengan Tante Ati yang di Semarang, ya? Gimana dengan Ibu Adeline, ya? Bagaimana dengan Ibu Derikson yang di Medan? Nah, saudaraku yang kekasih, sekali lagi kami ini adalah sahabat-sahabat. Bukan saja kami, kita adalah sahabat-sahabat untuk orang sakit. Kita yang sudah dikuatkan, mari kita kuatkan yang lain, supaya yang lain juga bisa dikuatkan dan diberkati. Dan mereka juga akan menguatkan yang lain setelah itu. Nah, undangan Natal saya hari ini adalah seperti yang Tuhan katakan. Ketika engkau mengadakan Natal, janganlah berpikir engkau mendapatkan kembali, misalnya uang kolekte yang lebih, ya, makanan mungkin yang lebih. Tapi undanglah orang-orang miskin, baik yang miskin beneran maupun yang miskin rohani, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang buta, orang-orang yang cacat. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah Natal kita mengingat semua orang-orang ini yang sesungguhnya banyak sekali di sekitar kita. Kenapa saya katakan banyak? Saat ini inflasi luar biasa. Mau di Eropa juga iya, di Prancis juga iya. Inflasi luar biasa. Masalah ekonomi, belum lagi pandemi semakin naik ya. Lagi naik lagi COVID di sini. Kami diharuskan lagi pakai masker, saudara, kemana-mana ya. Saya nggak tahu di Indonesia. Di Indonesia saya dengar gempa demi gempa demi gempa ya. Tetapi satu hal yang kita percaya, bahwa kedatangan Tuhan Yesus adalah juga untuk mereka yang miskin, yang buta, yang cacat, yang lumpuh. Untuk itu dia mau lahir di Palungan. Dia bisa saja pilih tempat yang paling layak, karena dia raja di atas segala raja. Tapi dia pilih tempat itu supaya orang-orang itu juga mengerti, merasakan bahwa mereka dilayakkan, dan Yesus pun datang buat yang mereka yang termiskin sekalipun. Nah, saudara, yang dikatakan di Matius 5 ketika khotbah di bukit, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena kita rindu untuk bertemu di Zoom ini, menguatkan, mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih buat kehadirannya, itu menguatkan saya. Terima kasih Pak David yang bertahan, satu-satunya laki-laki yang bertahan. Terima kasih buat kehadirannya. Bapak menginspirasi saat ini kepada kami.
Dan tadi betul sekali, Bapak memaknai Natal sebagai firman yang hidup. Dan itulah Yesus Kristus, Tuhan kita. Ibu-ibu, Bapak yang kekasih di dalam Tuhan, saya berhenti sampai di sini, tetapi biarlah Roh Kudus terus yang akan mengajar kita, yang akan menuntun kita dan memberikan pencerahan. Saya terbatas, tapi Roh Kudus kita tidak terbatas. Biarlah Natal kita tahun ini adalah Natal yang berbeda daripada tahun-tahun yang lain. Karena undangan Anda, undangan Natal Anda, bukan lagi mereka yang berduit, bukan lagi mereka yang punya. Boleh sih ngundang mereka. Karena apa? Saya sih maunya mereka datang sendiri seperti orang-orang Majus. Ya, kalau mereka merasa kaya dan mau mendonasikan, itu orang-orang Majusnya datang sendiri loh. Nggak diundang, tapi dia melihat petunjuk dan dia taat. Dia datang. Akhirnya apa saudara? Yesus yang tadinya lahir untuk orang-orang yang termarginal, orang-orang yang nggak dipandang. Tetapi karena memang dia mulia, dia luar biasa, maka dengan lihat bintang aja, orang Majus itu orang kaya saudara, orang yang pintar, orang yang luar biasa, tapi mau melakukan perjalanan hanya untuk melihat orang yang lahir di kandang domba. Saudara, engkau tidak perlu mengambil puji-pujian dari manapun, karena Yesuslah mengurapimu. Ya, sebagai penutup aku mau kita semua baca 1 Yohanes 2 ayat 27. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-27. Karena satu-satunya laki-laki di sini, boleh nggak dengan penuh kasih Bapak Pendeta David membacanya, tetapi ayat ini adalah untuk kita semua. 1 Yohanes, bukan Injil Yohanes ya, 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-27. Silakan hambanya Pak David. Ayat ini saya katakan untuk kita semua, terutama dalam menyambut Natal. Sudah dapat Bapak David? Baik. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 27, demikian firman Tuhan. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Amin. Kita semua orang-orang diurapi. Kita semua siap untuk merayakan Natal dan siap untuk mengundang mereka yang justru tidak dipandang oleh orang lain. Karena sesungguhnya Yesus datang untuk mereka juga. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Liana. Ya, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menggugah hati kami untuk kami boleh mengerti memakai Natal. Ampuni kami Tuhan selama ini. Kami akui Tuhan, kami sering kali mengundang orang-orang yang menurut kami layak diundang. Tapi ternyata hari ini Tuhan memberikan sesuatu hal yang lain, bahwa kami melalui Natal ini boleh memberitakan akan kasih-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bahkan yang termarginalkan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami melakukan di bulan kudus ini Tuhan, bahkan ke hari-hari ke depan, bukan hanya di Natal, kami mau mengasihi mereka. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, walaupun sekecil apapun kami menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.